Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi tim Kederaika dan tim reviewer Rekat Cipta. Kami tim pengusul dari Universitas Timor dan mitra kami adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara. Mengusung judul Pedoman Intervensi Penanggulangan Stunting Terintegrasi Tingkat Desa berbasis kearifan lokal di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Yang menjadi masalah adalah bahwa Kabupaten TTU itu merupakan salah satu kabupaten dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Provinsi NTT, yang merupakan provinsi penyumbang angka prevalensi stunting terbesar di Indonesia. Selama 3 tahun terakhir ini, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah melakukan intervensi melalui aksi gemas jangka pendek dan 8 aksi konvergensi jangka panjang. Namun, hingga saat ini penurunan angka prevalensi stunting hanya mencapai 1,5%. Sementara itu, target penurunan angka prevalensi stunting yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 18% dan 2024 11%, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara. Secara urgensi bahwa dilihat dari segi kelembagaan, dalam kerangka 8 aksi konvergensi stunting, mitra bertanggung jawab terhadap aksi 4, yaitu sebagai penyusunan regulasi, dan aksi 5 sebagai pembinaan KPM. Dari sisi regulasi, Peraturan Bupati Timor Tengah Utara nomor 153 tahun 2022, pasal 22 ayat 1 mewajibkan disediakannya pedoman penanggulangan stunting tingkat desa di Kabupaten Timor Tengah Utara. Sedangkan secara manajerial, bahwa penanggulangan stunting yang terjadi selama ini kurang terstruktur, dan secara sosiologis bahwa di masyarakat kami itu ada pantangan-pantangan atau dalam bahasa Dawan disebut dengan istilah pemali terhadap makanan-makanan sumber gizi yang seharusnya dapat menghambat penanggulangan stunting. Sementara di sisi lain, ada kearifan lokal yang dapat ditransformasi sebagai modal gerakan kolektif partisipatif masyarakat dalam penanggulangan stunting. Inovasi Rekat Cipta kami ini akan menghasilkan juknis dan juklak, di mana di dalam juknis dan juklak ini akan melibatkan 3 unsur utama. Yang pertama itu Pemdes, kemudian kader pembangunan manusia, dan masyarakat. Terkait dengan Pemdes, inovasi Rekat Ciptanya ini ada 4 poin. Yang pertama itu adalah bahwa adanya rembuk stunting yang dilaksanakan dengan referensi input masalah yang mendalam dan terstruktur. Yang kedua itu perencanaan, rumusan, implementasi intervensi stunting di tingkat desa berjalan secara optimal. Yang ketiga, bahwa adanya pemanfaatan anggaran untuk penanggulangan stunting yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap desa. Dan yang terakhir, tersedianya standar intervensi stunting tingkat desa termasuk ketika terjadi benturan dengan tuntutan adat istiadat yang dihidupi oleh masyarakat setempat. Bagi kader pembangunan manusia ada 2 hal yang nanti ada di dalam inovasi Rekat Cipta. Yang pertama itu tersedianya panduan perekrutan personel KPM melalui seleksi yang mensyaratkan standar kualifikasi tertentu, sehingga kapasitas dan kualitas sumber daya manusia KPM dapat dijamin. Yang kedua, bahwa peran KPM itu menjadi strategis dengan fokus pada edukasi masyarakat serta advokasi dan pengawasan terhadap intervensi penanggulangan stunting di desa. Inovasi Rekat Cipta dari masyarakat, yang pertama itu adalah terjadi perubahan pola pikir bahwa stunting bukan kutukan yang tidak dapat dicegah dan ditanggulangi secara proporsional. Kemudian yang kedua, bahwa penanggulangan stunting menjadi kerja partisipatif dari seluruh masyarakat sebagai subjek dalam semangat fit manpenen. Artinya ada tradisi saling menopang, saling mendukung, saling memotivasi untuk sama-sama menanggulangi stunting. Lalu yang ketiga, berkembangnya pengetahuan masyarakat tentang alternatif solusi yang tersedia di lingkungannya untuk penanggulangan stunting. Misalnya bahan dan pengolahan sumber gizi substitusi untuk meningkatkan kesehatan keluarga.
Dan yang keempat adalah mengaktifkan peran dan tanggung jawab laki-laki dalam penanggulangan stunting. Dengan demikian, maka akan tercapainya inovasi, dan inovasi ini karena ada dari riset dari tim pengusul dan adanya mitra. Dari riset tim pengusul tentang kebijakan untuk kesehatan ibu dan anak, bahwa penanggulangan stunting dan kearifan lokal di Kabupaten TTU sebagai wilayah perbatasan NKRI RDTL. Yang kedua, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tim pengusul dalam penyusunan berbagai dokumen pembangunan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan yang ketiga, bahwa pelibatan mahasiswa dalam seluruh tahapan dengan konversi SKS dalam kerangka Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Dan ini untuk inovasinya dari tim pengusul ini adalah bahwa tim pengusul akan berperan dan bertanggung jawab secara lebih intens dalam menjamin evidensi ilmiah dari luaran yang dihasilkan. Sementara untuk tercapainya inovasi tersebut, maka mitra dalam hal ini adalah BMD, merupakan salah satu OPD Kabupaten Timur Tengah Utara yang berada pada posisi sentral penanggulangan stunting dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan desa. Yang kedua, mitra terkoneksi secara langsung dengan pemerintah desa di Kabupaten TTU sebagai sasaran dari inovasi. Lalu yang ketiga, SDM dan pengalaman mitra yang memiliki kompetensi birokrasi. Nah, di sini untuk inovasi ini bahwa mitra akan berperan dan bertanggung jawab terhadap efektivitas dan efisiensi seluruh proses teknis untuk menghasilkan luaran yang pada dasarnya merupakan kebutuhan mitra. Sedangkan untuk manfaat dan dampaknya, yang pertama bahwa tentu ada manfaat untuk pengusul dalam hal ini Universitas Timur, dan juga ada manfaat untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Di sana bagi Universitas Timur, pedoman ini dapat menjadi rujukan untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh seluruh sivitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa tentang penanggulangan stunting di Kabupaten Timur Tengah Utara. Selain itu, pedoman ini juga bermanfaat sebagai jalan masuk untuk kerjasama kolaboratif antara Universitas Timur dengan pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara, pihak swasta, DUDI, dan masyarakat luar dalam rangka aksi penanggulangan stunting secara inklusif, terintegrasi, dan holistik. Sementara itu, manfaat untuk mitra kami, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timur Tengah Utara, bahwa pedoman ini bermanfaat untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terstruktur terhadap penanggulangan stunting di tingkat desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan desa. Lalu yang kedua itu adalah adanya peningkatan kualitas kinerja mitra secara internal untuk menjalankan peranannya dalam aksi konvergensi stunting. Dari manfaat itu, lalu dampak yang akan diperoleh adalah yang pertama bahwa penurunan angka stunting di Kabupaten Timur Tengah Utara yang dapat memenuhi bahkan melampaui standar ekspektasi RPJMD. Yang kedua itu adanya perbaikan tata kelola dan tata kerja pembangunan di Kabupaten Timur Tengah Utara dalam menghadapi masalah-masalah krusial secara profesional, akurat, dan holistik. Yang ketiga, membangun sinergi kontributif melalui kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan kearifan lokal sebagai sumber daya strategis pembangunan manusia dan daerah. Yang keempat adalah terjadinya perubahan pola pikir dan pola hidup masyarakat menuju profil masyarakat sehat, cerdas, dan mandiri, serta proaktif. Dan yang terakhir, menguatkan citra positif Kabupaten Timur Tengah Utara yang berada di wilayah perbatasan negara sebagai wajah negara kesatuan Republik Indonesia di hadapan Republik Demokratik Timor Leste sebagai representasi terdekat dari dunia internasional. Sekian dan terima kasih. Salam hangat kami dari Tapal Batas NKRI RDTL. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten TTU, dalam hal ini sebagai mitra dalam kerja kolaborasi dengan tim pengusul dari Universitas Timur,
kami dalam penanganan stunting kemudian bersama-sama akan berkolaborasi dalam penyusunan dokumen pedoman teknis intervensi stunting yang ada di desa-desa di Kabupaten TTU berdasarkan karakteristik dan kebutuhan pada setiap desa. Untuk itu, kami menyatakan kesediaan kami bermitra dengan tim pengusul, dalam hari ini Universitas Timor, untuk sama-sama melaksanakan penyusunan dokumen dimaksud. Kami yakin dengan kompetensi dan profesionalitas yang dimiliki oleh tim pengusul, dokumen teknis intervensi stunting pada tingkat desa ini dapat disusun dengan baik, kemudian akan disosialisasikan kepada masyarakat yang kemudian akan berpengaruh pada penurunan stunting yang ada di Kabupaten TTU. Kami dari Mitra Dinas PMD juga berkomitmen untuk melaksanakan kolaborasi ini sampai dengan selesai dengan memberikan dukungan 10% pendanaan dari rancangan anggaran yang kami usulkan. Besar harapan kami kepada Matching Fund KDRK bahwa dapat mendukung kegiatan kami ini, program kami ini, untuk kemudian kami bisa menciptakan generasi cerdas di Kabupaten TTU yang akan mengisi pembangunan di daerah kami. Terima kasih dan selamat pagi.